Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin waktunya ya Bapak Ibu, minta waktunya sebentar terkait dengan tugas saya terkait diseminasi di modul 1.4 terkait budaya positif. Nah, di sini saya tekankan bahwa saya di sini juga belajar terkait modul 1.4 ini. Langsung saja. Ya, langsung saja terkait pemaparan aksi nyata saya diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini ada pertanyaan pematik, keluar ya. Nah, pertanyaan pematik. Nah, setuju tidak ini Bapak Ibu terkait pertanyaan pematik ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Kalau setuju bisa dikasih alasannya kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tentang pertanyaan pematik setuju atau tidak setuju. Yang pertama tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya pribadi, saya setuju saja sih Pak. Tergantung hukumannya itu apa. Yang kedua tentang bagaimana anak tersebut bisa ketika dibicarakan, dikasih pengertian lah, diomongin kok dia sudah tidak bisa, berarti kan harus dengan hukuman, tergantung dengan hukumannya tersendiri. Hukumannya sendiri hukuman yang mendidik untuk anak-anak. Mungkin cukup sekian juga tentang hukuman dan disiplin anak. Kalau menurut Bu Nanda gimana Bu? Kalau menurut saya Pak, hukuman dapat mendisiplinkan anak sama tergantung hukumannya seperti apa itu sendiri. Karena zaman sekarang kan nggak boleh pakai fisik. Nah, anak zaman sekarang juga kalau dilakukan fisik juga kayaknya lebih melawan. Jadi mendiskriminasinya tuh kayak misal contohnya kayak bersih-bersih lingkungan, ke hal-hal yang lebih positif. Jadi dia pola pikirnya akan berubah juga ke arah yang lebih positif. Terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak, nanti kita pelajari di slide selanjutnya lebih dalam. Nah, selanjutnya itu pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Iya. Selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju tidak? Setuju aja. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, dalam eksplorasi konsep ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, terus teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti akan kita paparkan satu persatu terkait poin-poin tersebut. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, misalnya Bapak Ibu ya, bisa dibaca kegiatan kepalkan tangan nih Bapak Ibu.
Sudah Bu. Nah sebenarnya ini dipraktekkan karena memang personil kita segini, nggak apa-apa, kita baca aja kegiatan kepalkan tangan. Nah di sini ada sebuah kegiatan yaitu mensobek sebuah kertas dan tulis benda tersebut dengan sesuatu yang sangat berharga. Nah letakkan di sebelah tangan kanan dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya upaya. Nah buatlah kepala tangan tersebut. Nanti temannya membuka kepala tangan tersebut. Nah, dengan segala upaya dibujuk, dirayu ataupun dikasih ancaman atau gimana pun, intinya dengan segala upaya. Terus apa yang akan terjadi? Misalnya kepala tangan itu secari kertas itu sesuatu yang sangat berharga. Misalkan dikepal sesuatu yang sangat berharga tersebut, terus teman kalian merebut, itu gimana? Apa yang akan terjadi? Mempertahankan. Ya pasti. Kalau memang itu berharga. Ya karena itu sangat berharga. Berharga apa enggak? Pasti akan kita pertahankan kepala tangan tersebut. Nah paradigmanya ini ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Paradigma dari tadi itu paradigmanya ini dari kepala tangan ini bahwa guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terjadi kepada murid, bahwa murid melakukan sesuatu pasti atas dasar keinginan mereka yang kuat. Kalau kita dengan menghukum, merayu, pasti mereka punya alasan yang kuat. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Pasti dia akan mempertahankan keinginan yang kuat itu. Nah seperti ini Bu. Jadi kita tidak bisa semerta-merta menghukum itu baik. Menghukum itu bisa mendisiplinkan anak. Ada tahapan yang nanti kita pelajari. Nah, ini perubahan paradigma, siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus kontrol kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita ibaratkan murid kita ubah agar berpandangan sama seperti kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami tentang pikiran si murid tersebut. Terus kita juga stimulus kontrolnya, berperilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi enggak perilaku buruk itu enggak semestinya buruk, tapi perilaku buruk itu memiliki tujuan. Nah tinggal kita gali aja semuanya itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Orang lain itu tidak bisa mengontrol. Misalnya kita bisa mengontrol murid? Tidak. Justru kalau kita mengontrol murid, muridnya semakin membangkang. Yang bisa mengontrol murid itu ya murid itu sendiri atau diri kita sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Nah, kalau bujukannya gagal kita paksa. Gimana caranya agar
keinginan kita tercapai. Nah, untuk teori kontrol tersebut kita perlu kolaborasi dan bukan konsensus, konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berikan kolaborasi atau konsekuensi untuk menciptakan pilihan yang baru. Jangan semata-mata kita bujuk. Kalau kita gagal, kita bujuk dengan paksaan, tapi kita pilihan dengan solusi-solusi yang baru. Terus selanjutnya itu model berpikir menang atau kalah. Nah, ini ya berpikir menang dan menang teori kontrolnya. Nah, ini Bu, disiplin positif ini yang kita pelajari, bahwa teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri atau orang lain tersebut yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus bahwa perilaku itu memiliki tujuan, apapun itu perilaku positif ataupun negatif pasti memiliki tujuan. Terus kita juga model menang kolaborasi konsensus menciptakan pilihan yang baru. Nah, di sini makna disiplin kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, teori motivasinya ini satu, untuk menghindari hukuman. Bahwa murid untuk berangkat sekolah itu berangkat lebih pagi itu untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan hukuman, itu pendapat Bapak itu gimana? Misalnya nih, kita berangkat lebih awal karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari guru yang lain. Itu benar atau salah? Misalkan kita berangkat lebih awal karena itu tanggung jawab kita di sini di sekolah. Kalau ingin penghargaan dari yang lain kayaknya kurang bagus. Berarti kan ada apa ya? Ada sifat yang jelek lah di guru tersebut. Tapi kalau misalnya kita berangkat karena itu udah kewajiban, itu bagus. Kalau misalnya. Ya, jadi di sini untuk menghindari hukuman itu timbul karena diri sendiri, bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan ataupun apa. Saya nyambung Mas. Monggo Pak. Mohon maaf, saya nyambung. Itu kan untuk kedisiplinan guru ya. Semuanya Pak. Semuanya ya. Apalagi kita ya sebagai guru. Saya ingat betul dengan filsafatnya para pendiri pendidikan kita. Dia mengatakan demikian, apalagi seorang guru bisa menerapkan dengan bahasa Jawa ing ngarso sing tulodo ing madya maun karso tuturi handayane. Artinya kita misalkan datang lebih awal itu memberikan sebuah contoh. Guru aja bisa disiplin, bisa berangkat lebih awal. Seharusnya kalau yang jadi murid ya minimal seimbang, boro-boro lebih awal. Itu bisa kita laksanakan, bisa. Tapi memang ya namanya manusia ada aja. Artinya kendala-kendala atau yang menyebabkan hal itu banyak. Jadi sekali lagi tadi juga yang disampaikan Bu Yanti itu memang seharusnya kayak gitu ya. Kita datang lebih awal itu ada unsur yang lain ya kurang pas ya, artinya biar mendapat pujian
dari seorang pimpinan atau dari orang-orang lain lah, itu kurang pas. Kalau memang itu sudah timbul dari hati nurani, yang pertama memang rasa tanggung jawab bahwa itu kewajiban kita, itu yang kita harapkan. Gitu. Mungkin hanya itu teman saya. Ini pendapat saya. Jadi terkait disiplin positif ini, untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan ini salah ya Bapak Ibu. Teori disiplin positif ini muncul karena diri kita sendiri. Nah, ini untuk muncul menghargai diri kita sendiri ini yaitu kebijakan universal dan turun kembali menjadi keyakinan kelas. Terus selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sering Bapak Ibu lakukan. Itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang kelima itu manajer. Nih, kalau penghukum itu kita langsung semerta-merta kepada murid itu langsung menghukum, melihat kesalahan siswa. Misal nih, siswa berangkat terlambat, langsung dijudge, langsung dihukum. Itu teori posisi kontrol penghukum. Terus kalau pembuat rasa bersalah, kita buat murid itu menjadi bersalah dulu dengan apa kesalahan mereka. Misalnya ini saya contohkan, murid ketika terlambat sekolah. Murid ketika terlambat sekolah itu gimana ya? Kita buat murid itu menjadi bersalah atas kesalahannya. Itu imbasnya gimana Bapak Ibu ke siswa tersebut? Merasa bersalah karena Ya, kesalahan dia. merasa bersalah karena kesalahannya. Ya kalau memang dengan sadar dia merasa bersalah ya bagus. Biar untuk introspeksi diri untuk hari berikutnya. Tapi terkait dengan psikologinya gimana? Terkait murid tersebut? Iya, mentalnya pasti akan kena karena dia kita buat jadi merasa bersalah. Terus posisi kontrol guru itu ada teman, ada pemantau. Nah, di sini poin yang kelima, seharusnya posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, apa sih makna disiplin ini? Makna disiplin ini artinya belajar. Makna atas kata ini berkonotasi pada disiplin diri dari murid-murid. Itu kata Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Terus yang kita perlu garis bawahi terkait disiplin ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini dalam kurikulum Merdeka ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu adalah dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Mandiri, bernalar kritis, ya masih ingat lagunya? Garuda Pancasila apa? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa Itu yang baru-baru ya, kepada Pak, ya? Tuhan yang Esa dan Baru, kan? berakhlak mulia, mandiri, Baru. bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan juga kreatif. Nah, itu terkait nilai-nilai kebijakan yang dicapai dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang kita kenal sebagai kurikulum
yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, tindakan guru nih mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi, Bu? Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang kedua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, kita lihat nih di slide selanjutnya. Benar apa salah jawaban Bapak Ibu? Jadi mencatat 100 kali dalam buku itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu hukuman. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Kita ke slide selanjutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Terus hukuman itu membuat anak sakit, misal fisik maupun hati, untuk menjaga waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, paksaan, dan lain-lain. Sedangkan konsekuensi itu kita memberikan stimulus, tanggapan kepada peserta didik, konsep diri yang baik, dan lain-lain. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Boleh nggak menanggapi? Boleh, Bu, monggo. Gak usah kalau kami. Saya ingin menanggapi yang tadi, yang anak menulis 100 kali di buku bahwa dengan isi kalimat saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Misalnya gini, kan kalau konsekuensi itu kan itu adalah yang menentukan adalah dari sikap anak itu sendiri kan. Kayak di kelas misalnya apa tuh konsekuensinya, oh membawa ini, itu kan keinginan mereka gitu. Misalnya gini, ada anak terlambat, kita pasti panggilan. Terus guru piket pasti nanya, kamu ini udah sering terlambat, hampir dalam 1 minggu kamu ini terlambat. Ya otomatis kita juga sebagai guru ya berarti kan harus menindaklanjuti ya. Tapi guru itu misalnya tidak menyuruh kalimatnya, ya karena kamu itu udah sering terlambat, sekarang silakan nih Bapak kasih buku perjanjian, silakan kalimatnya kamu bikin sendiri. Apa yang misalnya kalimatnya yang sesuai dengan istilahnya. Ya pokoknya silakan bikin kalimat sendiri di buku perjanjian ini. Anak nulis sendiri tanpa kita suruh, misalnya kalimatnya seperti apa. Itu bagaimana Pak? Apakah itu masuk juga dalam hukuman? Enggak.
saya nggak dulu gitu. Itu aja. Izin menjawab ya Dari Bapak Ibu. dia sendiri ya. Mohon maaf saya sembari itu ya Bapak Ibu, kita di sini diskusi terkait tadi pertanyaan nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku akibat anak terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi. Dilihat di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pendapat Bapak Ibu tadi menyakitkan nggak buat anak? 100 kali menulis kalimat tersebut. Nominal, perintah dan pemaksaan nominal. Ada perintah paksaan dan nominalnya 100 kali. Kalau misalnya menulisnya hanya 1 kali bagaimana? Konsekuensi itu sesuatu yang harus Iya. Iya. Enggak, maksudnya suruh nulisnya hanya 1 kali. Tapi dia sendiri yang bikin ininya. Enggak sampai 100 lah. Kalau 100 itu kayaknya udah berlebihan kalau menurut saya. Kalau 1 kali kita juga kalau misalnya bikin perjanjian sama anak paling 1 kali ya bikin. Maksudnya cuma 1 kalimat lah gitu. Cuma 1 kalimat. Nah, apakah itu termasuk konsekuensi? Nanti kita belajar di slide selanjutnya terkait tadi menulis cuma 1 kali ya. Cuma 1 kalimat aja. Kalau pendapat saya menulis cuma 1 kalimat, misal anak terlambat menulis 1 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Iya. Terus efek ke murid tersebut gimana? Pasti akan Alangkah ulangi ringannya. lagi. Ya, terus yang bagus seperti apa? Yang bagus, nah nanti Bapak Ibu, yang bagus seperti apa? Nanti kita akan kita bahas di segitiga restitusi atau posisi kontrol guru itu seperti apa. Terus solusi pemecahan itu pakai segitiga restitusi. Memang kalau menurut saya itu tadi memang beda tipis ya di antara hukum dengan konsekuensi. Kalau hukum itu memang yang harus nggak bisa dirubah apa sih kalau hukum ya. Tapi kalau konsekuensi itu kan pertanggungjawaban si pelaku. Iya, pertanggungjawaban si pelaku pelanggar hukum itu sendiri. Kalau hukumnya sudah nggak bisa nggak bisa ditolerir lah kalau menurut saya. Tapi kalau konsekuensinya itu yang melanggar aturan itu atau yang bersalah. Kalau pernah saya dengar di webinar itu ya, namanya konsekuensi itu adalah istilahnya kesepakatan yang memang itu adalah dibuat oleh anak itu sendiri. Jadi bukan gurunya gitu. Ya kayak misalnya di kelas misalnya. Bikin konsekuensi di kelas. Itu kan bukan guru yang langsung menentukan, silakan. Ini khusus untuk pelajaran ibu. Nanti kita bikin konsekuensi. Jadi kalau nanti ada yang melanggar, berarti konsekuensi itu yang berlaku. Anak yang menentukan. Sebenarnya sama aja, cuma anak yang menentukan. Bukan dari guru. Kalau dari guru kita dikiranya iya, kalau yang dengar di webinar itu kayaknya sih seperti itu. Ya, itu terkait peraturan sama kesepakatan. Berbeda ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu sesuatu yang sudah ada, tapi kalau kesepakatan itu ya sesuatu yang dibuat secara bersama. Kalau hukuman dan konsekuensi ini, itu hukuman itu sesuatu paksaan. Iya. Memang dipaksa, ya harus terjadi. Terus kalau konsekuensi ini, lihat di poin-poin berikutnya, kita memberikan stimulus tanggapan kepada peserta didik. Tapi gini Pak, Gimana? kita oke sini ngomong ya. Hukum itu muncul apabila sudah ada kejadian, dan kejadian itu pun harus dikaji. Ya, saya pernah belajar di kepolisian. Jadi mau menentukan ini adalah sebuah hukum, pengendara itu harus menggunakan helm, ini dikaji. Banyak manfaatnya apa banyak mudorotnya. Manfaatnya juga dikasih tahu, mudorotnya juga. Makanya kalau hukum memang sifatnya maksa.
Itu. Nah kalau enggak harus ada sanksinya kan itu. Nah mungkin kan di sini kan konsekuensinya itu yang jadi sanksi bagi kita ya. Itu. Karena memang hukuman dan konsekuensi ini beda tipis ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Tapi terkait konsekuensi nanti kita pelajari di tahapan segitiga restitusi. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini langsung ini. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini arti dari restitusi. Ciri-ciri restitusi ini, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran, tapi bukan paksaan. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini untuk melihat ke dalam diri bahwa kita ini seperti apa sih. Terus restitusi juga mati lampu ya Bapak Ibu ya. Iya, kayaknya. Saya bacakan aja dari sini. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ini terkait restitusi kita berfokus pada karakter peserta didik, bukan tindakan. Tindakan itu misalkan anak membuat kesalahan, kita langsung judge mereka, murid bersalah. Tapi yang kita lakukan ini fokus pada karakternya, karakter peserta didik. Dan selanjutnya terkait keyakinan kelas. Nah, tadi yang kita bahas terkait keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada yang bisa menjawab? Bu Nada mungkin? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Monggo Bu Nada. Kalau menurut saya Pak, kalau peraturan itu sudah ditentukan oleh guru, gitu. Tapi kalau keyakinan biasanya itu dicampur dengan kesepakatan siswa. Jadi antara akan lebih bagus jika siswa itu mempunyai kesepakatan, bukan peraturan. Kalau peraturan kan biasanya dari guru atau dari sekolah, itu bersifat tekanan. Siswa harus seperti ini, gitu. Tapi kalau kesepakatan itu siswa sendiri yang biasanya mengajukan seperti itu. Nah, terus timbul nih pertanyaan, mengapa kita habis paling jasnya. terus, nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, untuk keamanan. Terus mematuhi undang-undang. Ya, bisa juga kenapa sih kita harus memakai helm ketika mengendarai roda 2? Yang pasti yang pertama keamanan. Terus bisa juga dengan keselamatan. Jadi kita memang mematuhi aturan undang-undang ini untuk keselamatan kita sendiri.
Sebenarnya banyak ini Bapak Ibu, cuman saya skip aja biar cepat selesai. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi misalnya dengan pertanyaan tadi, mengapa kita harus menggunakan helm? Daripada kita mengikuti peraturan, kita lebih tekankan ke menggunakan helm tersebut untuk keselamatan sendiri, bukan karena peraturannya, tapi karena keselamatan diri sendiri. Nah, itulah terkait keyakinan kelas yang kita bentuk dan kita fokus pada karakter peserta didiknya. Sebentar Mas, Gimana Pak? karakter apakah itu bukan bawaan dari lahir? Apa itu bisa dibentuk menurut kita ini? Ya, karakter apakah bawaan dari lahir? Itu bisa dibentuk tidak? Bisa Bapak Ibu. Bisa ya kan? Karakter itu memang timbul dari dalam diri maupun di luar. Betul. Iya. Kalau karakter itu pendapat saya bisa dibentuk. Memang dasarnya bisa. Ya, pada dasarnya bisa. Dengan memang pengendalian diri murid tersebut. Misalnya ketika murid melakukan kesalahan, kita gali dulu. Nah, untuk misalnya gini, murid melakukan kesalahan untuk datang terlambat ke sekolah. Seperti kemarin sudah kita pelajari ya Pak Pani ya, kita kemarin buat video terkait murid sering tidak berangkat sekolah. Nah, itu tahapannya itu menstabilkan identitas. Jadi stabilkan identitas dulu dari karakter murid tersebut. Jadi jangan langsung memberi hukuman. Misalnya gini, saya kasih contoh Andi ya. Andi, tahu ya kenapa kamu Bapak panggil ke kantor? Nah, pasti jawaban Andi tahu, karena Andi tersebut melakukan kesalahan. Nah, di situ tahapan untuk menstabilkan identitas Andi, nggak langsung membunuh karakter Andi. Terus selanjutnya validasi tindakan. Jadi di validasi tindakan ini pasti kita tanyakan ke Andi. Pasti Andi memiliki keyakinan kuat mengapa tidak berangkat ke sekolah. Nah, seperti tadi yang pertama, keyakinan kuat tersebut kalau kita bujuk, kalau kita rayu dengan hal sedemikian rupa, kalau memang itu keyakinan yang teguh, pasti tidak akan bisa dirubah. Tetap, walaupun keyakinan jelek, tapi kalau itu keyakinan yang kuat terhadap diri mereka sendiri, tetap tidak bisa dirubah. Tetap bakal dipegang sekuat tenaga. Nah, terus untuk keyakinan tersebut, menanyakan keyakinan, kita bisa kembalikan ke kesepakatan yang sudah dibuat. Misalnya dengan pertanyaan, apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Misalnya gini, misalnya siswa tersebut jarang masuk ke sekolah ya tadi ya, kita buat kita buat tadi sudah menstabilkan identitas, sudah validasi, terus menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan, kita gali dulu terkait apa keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi kita menggali stimulus-stimulus terhadap siswa tersebut, sehingga siswa tersebut sendiri yang mencari solusinya, bukan kita yang memberi solusi. Nah, dengan tahapan-tahapan tersebut
mungkin nanti bisa merubah karakter peserta didik tersebut. Nah, sebenarnya di sini ada slide terkait peraturan dan keyakinan kelas. Nah, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini pendapat Bapak Ibu, peraturan keyakinan kelas yang seperti apa? Jawabannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk ke apa ya? dari itu namanya. Misalnya ada pertanyaan tematik seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan-peraturan keyakinan kelasnya. Terus yang kita buat keyakinan kelas tersebut apa ini? Misalnya tadi menggunakan helm saat berkendara roda 2, yaitu untuk keselamatan. Nah, misal kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini Bapak Ibu, jawabannya langsung saya ketik. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Jadi kita tekankan ngambilnya di situ, ya kembalikan di situ. Itu tanggung jawab diri kita. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain. Terus komitmen terhadap peserta didik tersebut. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus bersabar. Jika menggunakan masker ini untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, eksplorasi konsep ini, kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pada dasarnya murid kalau melakukan kesalahan itu murid tersebut cuma ingin mendapatkan pengakuan dari kita. Mencari atau untuk mendapatkan pengakuan dari kita pada dasarnya. Nih, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum. Guru berbuat menghardik, merujuk, menunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kalau berbuat rasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Terus kalau posisi kontrol guru sebagai teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau ini menghitung dan mengukur. Nah, ini yang pas untuk diri kita itu
posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya ini untuk menguatkan pribadi peserta didik tersebut. Terus murid bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Terus ini murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Terus dampaknya kepada murid ini bisa untuk mengevaluasi diri murid tersebut, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu ya Bapak Ibu. Ya, yang cocok untuk seorang guru itu sebagai manajer. Jadi setiap kali murid melakukan kesalahan, kita ajukan pertanyaan terlebih dahulu, yaitu dengan dengan apa segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Semuanya kita lakukan gimana? Ya, tahapan dalam segitiga restitusi kan tadi cuma 3, yaitu stabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Pasti semuanya itu dilakukan. Misalnya nih, langsung ke validasi tindakan. Misalnya ada kasus di sini, saya bacakan kasus. Ada seorang siswa yang mengejek temannya karena mendapatkan nilai jelek, dan siswa tersebut menangis karena diejek nilainya jelek. Nah, kasus yang tersebut kita menanganinya seperti apa Bapak Ibu? Itu masuk bullying. Iya, menanyakan. Apa alasannya? Ya, seperti itu tetap kita panggil si yang nangis atau yang bully. Yang bully. Nah, Kita kasih tahu peraturan tentang undang-undangan ada begitu Pak. jadi kita memang panggil yang membuli tersebut, kita ajukan pertanyaan. Tapi ajukan pertanyaan tersebut, kita stabilkan identitas peserta didik tersebut. Misalnya dengan pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak masalah berbuat salah. Tenangkan diri siswa tersebut terlebih dahulu, jangan langsung dikasih pertanyaan yang mengejes siswa langsung merasa bersalah. Jadi kita stabilkan karakter siswa tersebut. Terus habis itu kita tanyakan alasannya apa kamu bisa melakukan tersebut. Kita gali alasannya apa. Ya. Terus bisa kita tindakan menanyakan keyakinan, apakah tindakanmu mencerminkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam menghadapi kasus tersebut. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan
membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Terus, ayo lakukan demi bapak atau ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Terus pertanyaan selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Nah, ini yang tadi nih segitiga restitusi. Jadi setiap kali anak melakukan kesalahan, kita stabilkan identitas dahulu. Jangan langsung ke validasi kebutuhan ataupun langsung menanyakan keyakinan. Kita stabilkan dulu perasaan siswa tersebut, ditenangkan. Terus habis itu kita validasi tujuan dari anak tersebut melakukan kesalahan tersebut itu apa. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang telah kita sepakati, ataupun kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Nah, ini ada kasusnya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa kita ngomong seperti itu kepada siswa untuk menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus juga ada selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tahapan menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terus, validasi kebutuhan. Nah, terkait validasi kebutuhan ini, pada dasarnya setiap tindakan manusia ini tujuannya adalah untuk memenuhi dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini kita bisa dengan menggunakan kata-kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, ini terkait validasi kebutuhan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nih, ditanyakan alasannya, kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan, dan selanjutnya. Terus yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi kita tanyakan kepada siswa tersebut. Ini kita skip saja ya Bapak Ibu ya. Nah, refleksi juga kita skip saja. Ya, cukup di sini. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya terkait yang tadi yang sudah kita pelajari. Pak Warti mungkin mau bertanya atau Bu? Oke, banget jadi bingung. Mau Bu Yanti mau bertanya? Saya sini. Agak sih tertarik masalah karakter itu.
mohon maaf yang kedua kalinya. Ya, ini untuk pemikiran kita bareng-bareng. Kalau kita sebagai orang tua, memang yang namanya karakter itu kan ruhani ya. Itu memang bisa dirubah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaum, kan dasarnya itu. Jadi itu bisa dirubah. Namun itu sebenarnya kan dari kecil. Jadi kalau menurut saya karakter itu, apalagi kalau sudah mulai menginjak di bangku sekolahan, itu kan tinggal sisa-sisanya. Itu yang sangat sulit menurut saya. Kalau karakter anak itu melalui pendidikan yang sudah katakanlah SMP, apalagi kalau sudah SMP itu kan sudah mulai tingkat kenal-kenalannya. Nah, makanya ini yang paling penting untuk karakter itu adalah dari pihak keluarga ya, kalau menurut saya. Dan itu yang paling kuat dari pihak keluarga. Makanya ya Rasul kita pun mengatakan, jadi madrasatul ula ummu, jadi pendidikan yang pertama yang memberikan pertama kali pendidikan kepada anak itu ibu. Nah, namun sekarang apalagi yang anak-anak, artinya ya anak sekarang, jangankan kok mendidik anak, mendidik dirinya sendiri aja sulit. Itu yang jelas ini aja Bu ya, masalah etikanya, entah itu karena pendidikannya, entah itu karena pergaulannya dan sebagainya, ya kami nggak ngerti. Jadi misalkan kadang-kadang memang benar orang tua mengatakan bocah di sekolah ke orang yang artinya kan orang di akhlak lah, ini kan karena kadang-kadang sekolah kan. Padahal seberapa sih? Ini yang jadi keprihatinan kita. Makanya ya sekolah yang jadi sasaran. Di sekolah, orang di sekolah, orang di sopan santun, orang diajar sekolah. Nah ini akan sekolah. Ini kadang-kadang miris tuh. Padahal kayaknya dari para pendidik nggak pernah ngajari yang tidak baik lah ya. Tapi kenapa kena sasaran? Sering Bu, yakin sering terjadi kayak gitu. Tapi ya tidak saya tunjukkan sekolah mana anaknya, enggak, sering terdengar suara. Nah itu kan kadang-kadang orang tuanya yang kurang menyadari juga kan. Yang orang yang bersangkutan jangan menyalahkan salah satunya ya. Jadi tadi di situ kan disebutkan koreksi dulu dirinya sendiri gimana. Ini. Jadi mohon maaf ya, setiap sekolah kan ini kan hanya kita membantu ya Pak ya, untuk membentuk meluruskan karakter siswa. Kan ada tugas tersendiri ya, sebenarnya Bu ya tugas, tapi kan tugas pokoknya kan di situ ada bimbingan konseling ya Bu ya kalau di sekolah-sekolah ya. Nah itu pun apalagi kalau sudah tingkat SMP bangga loh, banyak bangganya karena apa, sudah dari dasarnya ya. Coba sekarang juga anak yang baru lulus SD masuk SMP, karena di sana sudah kebiasaan duduknya gini ya, di sini ya kayak gini ya, sulit lulus ya, sulit itu kan. Ini yang kadang-kadang yang penasaran, berarti itu kan memang menurut perkembangan, awalnya menurut perkembangan. Yang pertama kan itu dari pihak keluarga, kemudian dari lingkungan, kemudian kalau sudah naik ke tingkat pendidikan. Tapi kadang-kadang saya mikirnya yaitu yang jadi sasaran bocah seperti di sekolah-sekolah orangnya nggak sopan sangat. Karena saya merasa, walaupun saya bukan guru asli, tapi saya merasa karena mendidik sudah puluhan tahun, aduh ini pegang. Makanya gimana ya masalah karakter itu, mau kita terapkan yang baik di sekolah, tentunya keinginan kita kan gitu ya Bu ya. Sebab yang namanya guru itu tidak hanya memberikan materi pelajaran, harus bisa mendidik dan memberikan pengetahuan. Yang sulit itu benar mendidik toh Bu, Pak. Kalau sekedar memberikan materi gampang, tenang, gampang, tapi mendidik tidak sangat sulit. Kadang-kadang sudah
Sekarang gini aja Pak, kita lihat, kita rasakan. Kadang-kadang saya datang ambil sapu, saya nyapu, apa ada murid yang mau? Pak sini saya nyapu bantu, ada nggak? Nggak ada. Padahal itu harusnya kan karakter. Ini kan sulit banget kalau menurut saya dipelajari. Diawali dari mana? Ya tadi sudah disampaikan, diawali dari rumah tangga. Ya sementara bapak ibunya ya kayak ngono kuwi sih. Saya kan anak muda anak Pak. Ya itu. Makanya sekarang kemana kan sudah memberikan aturan bahwa usia nikah untuk perempuan itu minimal 20 tahun. Tapi ada yang 17 tahun itu dinikahkan dengan alasan harus melalui proses persidangan. Suami mawon. Nah ini apa itu kan nggak baku menurut proses. Aku ngelakoni dan saya menjadi yang saya nggak bisa, saya nggak mau, saya mau nggak karena saya nggak mau karena di bawah umur melaku dewe. Yang mau nikah berjalan sendiri Bu. Tinggal di sana sidang, di sana ditolak, diparpu. Ya itulah hanya obrolan ya Pak, hanya obrolan. Terima kasih. Ya sekarang hanya nikah siri Bu. Ya, terima kasih ya Asal Pak siri. Orti. Tapi kalau nuntut surat saya nggak tahu. Ya, terima kasih ya Pak Orti. Izin menanggapi, memang terkait karakter itu sesuatu aspek yang sangat kompleks dan seringkali sudah mulai terbentuk sejak usia dini. Kita kan di SMP sudah terbawa di masa kecilnya. Nah, apakah perubahan karakter itu terjadi melalui pengalaman, lingkungan, serta bimbingan yang konsisten dari guru, orang tua, dan teman sebaya? Nah, dalam konteks di sekolah, perubahan karakter sebenarnya bisa dirubah atau bisa kita fasilitasi dengan berbagai cara. Ini yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu dengan memberikan teladan yang positif dari guru atau pimpinan sekolah. Nah, guru itu yang konsisten menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dapat menjadi inspirasi bagi siswa yang untuk ditiru. Misalnya dalam segi pakaian, kita sering mengapa ya? Ya intinya guru itu pasti digugu dan ditiru dalam segi pakaian. Nah, pakaian guru itu ya minimal ya harus rapi lah, sehingga kita dalam hal memberikan teladan positif itu kena, ataupun kita dalam hal menegur siswa tersebut sampai. Misalnya kalau tetap dilakukan terus, ya tetap kita tegur terus. Ataupun misal kalau kita menyuruh siswa itu bisa menggunakan kata minta tolong dan diakhiri dengan terima kasih. Terus selanjutnya itu perubahan karakter bisa kita fasilitasi dengan lingkungan yang mendukung. Buat apa kalau lingkungan yang tidak mendukung, ya tetap saja karakter itu susah untuk dirubah. Nah, kita bisa terapkan budaya sekolah yang menekankan nilai-nilai positif seperti kejujuran, disiplin, empati, dan tanggung jawab. Tadi kasusnya Pak Wardi nyapu, kok siswanya nggak ada yang tangkap. Nah, kita bisa menekankan nilai-nilai positif seperti empati, gimana siswa bisa merasakan empati ataupun membantu gurunya untuk bersih-bersih. Nah, ini tugas kita ya Bapak Ibu ya. Terus kita bisa menggunakan pembinaan secara konsisten. Nah, terkait etika siswa bisa kita tingkatkan melalui program-program seperti pembiasaan, terus penguatan perilaku positif, dialog moral yang membantu siswa memahami pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari.
Terus bisa juga dengan yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu terkait pendekatan restitusi. Tapi gini Pak, ini namanya diskusi ya Pak ya. Siap. Jadi kalau saya pikir guru itu kan hanya sebagai jembatan untuk menjembatani masalah tadi karakter ya, menjembatani kemudian memberikan arahan. Kalau toh sudah dijembatani dengan cara yang baik, arahan dengan cara yang baik secara individu maupun bareng-bareng, itu kayaknya sudah sering kita lakukan kan Ibu ya. Tapi pada ujungnya yo ngono-ngono kuwi wae. Itu kan sudah bukan, kalau menurut saya bukan kesalahan dari seorang pendidik, bukan, kalau menurut saya. Soalnya tadi di depan saya sudah saya sampaikan, itu filsafat Jawa memang saya ambil. Ingarso ini memang untuk guru. Ingarso sungtuloto artinya di depan kita harus memberikan contoh. Iya. Kan? Ing madyo mangun karso, di tengahnya kita mendorong, membina, mengarahkan. Ya. Tutwuri handayani, ketika murid atau anak buah katakanlah ya, itu memang sudah melaksanakan. Nah, kita harus tutwuri handayani, kita ikuti. Oh memang itu baik, ya nggak apa-apa. Itu baik, nggak apa-apa kita ikuti. Ini memang sebenarnya tugas guru itu. Ingat sesungguhnya, ingat yomo, tutwuri handayani. Itu filsafatnya orang Jawa. Siapa gue yang buat filsafat itu masih ada yang ingat nggak? Diajar Dewantara. Ya. Aku yakin kelingan tapi wong kelalen. Iya. Itu memang harus kayak gitu. Jadi kita kembali lagi kalau sulit lah. Hanya kita bisa menjembatani ini yang baik ini loh nak. Caranya gini lah. Kan kalau menurut saya kayak gitu. Ya nanti kita bisa rasakan beda. Jangan kan anaknya orang banyak dari gen-gen yang begitu banyak. Oh anak-anak liam ya beda-beda ngono. Ana sing wani mbantah karo wong tuwa yo enek. Sing saking tuh karo yo enek. Itu Pak. Udah kembalikan. Ya, terkait tadi pepatah Jawa yaitu filsafat Diajar Dewantara yang sudah saya pelajari di modul sebelumnya, yaitu ing arsa suktulodo, ing madya bangun karso, dan keduri handayani. Ini sebuayan ini memang sangat terkenal di dunia sekolah. Nah, sebuayan ini mencerminkan filosofi kepemimpinan dan pendidikan. Nah, maksud dari Ingarso Santulodo ini benar tadi yang sudah disampaikan Pak Wardi bahwa guru itu di depan sebagai seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik. Terus nikmatnya bangun karso, di tengah guru itu harus bisa membangkitkan semangat dan inspirasi. Terus Teguri Handayani di belakang guru itu memberikan dorongan dan dukungan supaya anak ini berkembang dengan kemampuannya sendiri. Nah, terkait tadi memang kata Pak Wardi, waktu anak di sekolah sama di rumah itu sangatlah jomplang banget, berbeda. Waktu di sekolah anak paling cuma dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 1. Sedangkan di rumah sisanya. Nah, terkait penguatan karakter tersebut ya memang kita harus kerjasama dengan orang tua, nggak cuma guru sendiri. Misalnya saya kasuskan
disiplin. Seorang siswa sering terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti peraturan kelas. Ketika sudah ditegur berkali-kali, siswa tersebut tidak menunjukkan perubahan ya Pak Wati ya. Dan ini mulai mempengaruhi peserta atau siswa lain. Terus kita harus identifikasi penyebabnya. Kenapa siswa tersebut sering terlambat sekolah. Nah, kita bisa berdialog dengan siswa untuk mengetahui alasan keterlambatannya. Nah, berdialog pun kita juga harus memperhatikan tahapan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, apakah siswa tersebut memiliki masalah di rumah, ataupun terkait kesulitan transportasi, ataupun alasan yang lainnya, harus kita ketahui dahulu. Jadi terus dengan pendekatan segitiga restitusi yang sudah kita bahas. Terus bisa dengan memberikan penguatan positif terhadap siswa tersebut. Misal bisa kita berikan penghargaan mungkin kali ya kepada siswa tersebut supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Terus yang terakhir nih, karena waktu di sekolah sama di rumah itu sangatlah berbeda, kita harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, libatkan orang tua untuk monitor perkembangan dan memberikan dukungan di rumah. Misalnya dengan menyiapkan transportasi atau jadwal tidur yang lebih baik. Kasus ini sudah saya pelajari kemarin ya Pak Fani ya, sama salah satu siswa di SMP Pancasila. Itu. Mungkin itu aja Bu, atau ada pertanyaan lain? Cukup ya. Saya cukupkan sekian dan mohon maaf apabila dalam hal penyampaian saya kali ini banyak yang kurang ataupun saya menjelaskannya singkat, tidak secara rinci, saya mohon maaf. Karena di sini saya masih dalam hal belajar di modul 1.4. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.